Selamat pagi, kelas 11 TGM. Hari ini agenda kita diawali dengan presensi. Silahkan bisa input presensi maksimal pukul 10.40. Lebih dari 10.40 akan diperhitungkan keterlambatan. Lalu setelah minggu kemarin kita belajar pemrograman dengan kontur lurus dan tanpa menggunakan koreksi diameter cutter. Hari ini kita akan belajar mengenai kompensasi radius cutter dan pemrograman kontur miring. Seperti apa? Silahkan nanti bisa mengawali dengan melihat video dari YouTube yang akan saya jelaskan ini tentang pemrograman CNC dengan kompensasi cutter, atau teman-teman bisa membaca materi di cncsimulasi.blogspot.com. Sampai pukul 11 silahkan bisa mempelajari video tersebut. Lalu pukul 11 sampai 11.30 kita akan diskusi. Dipersilakan apabila ada pertanyaan, dan bila diperlukan bisa diskusi lewat Google Meet agar semua bisa menyimak. Nah, silahkan bisa menyampaikan kebutuhan tersebut lewat grup kelas 11 TPGM. Lalu bila sudah jelas, pukul 11.30 sampai 12.45 silahkan mengerjakan tugas pemrograman. Tugasnya apa? Yang pertama, silahkan menggambar ulang gambar di soal, membuat tabel, dan menulis program di kertas lalu difoto. Yang kedua, silahkan mengetik program tersebut pada format Word. Upload keduanya di Google Classroom. Nah, setelah teman-teman memahami materi minggu ini, minggu depan akan ada materi bagaimana cara pemrograman kontur radius di CNC milling untuk membuat radius 90 derajat dan non 90 derajat atau tidak 90 derajat. Selamat belajar. Kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pemrograman CNC dengan kompensasi cutter dan kontur miring. Nah, silakan menyimak gambar ini. Benda ini adalah benda kerja. Lalu kedua cutter ini bergerak ke arah depan. Nah, kita akan belajar tentang G40, G41 dan G42 terlebih dahulu. G43 nanti konteksnya berbeda. Nah, G40 itu adalah kode untuk membatalkan kompensasi diameter cutter. Ini untuk membatalkan. Sedangkan untuk mengaktifkan adalah G41 dan G42. Perbedaannya apa? Untuk G41, alat potong bergerak maju di sebelah kiri kontur. Nah, kalau teman-teman melihat, cutter ini berada di sebelah kiri dari kontur. Sedangkan untuk G42, cutter ini berada di sebelah kanan kontur. Ya, G41 itu cutter berada di sebelah kiri kontur, sedangkan G42 cutter berada di sebelah kanan kontur. Maka dengan pengaktifan G41 dan G42, programmer, teman-teman semua tinggal memasukkan titik tujuan tanpa harus menambah atau mengurangi dengan besarnya radius alat potong. Pada minggu kemarin, teman-teman pada saat memasukkan program itu harus menambahkan
setengah diameter alat potong atau radius alat potong. Kira-kira kalau dilihat seperti ini. Nah, yang dimasukkan adalah koordinat dari A, B, C, D. Ya, kalau dibuat tabelnya, koordinatnya harus memperhitungkan setengah diameter cutter A, B, C, D. Namun pada saat teman-teman nanti menggunakan G41 dan G42, itu programnya akan seperti ini. Jadi program dengan kompensasi alat potong. Kalau dulu ingat kompensasi, ingat merusakkan alat ya, tapi kalau ini kompensasinya malah membantu teman-teman semua. Nah, pada saat teman-teman memasukkan koordinat A, langsung saja masukkan koordinat A 6,5, X-nya, Y-nya plus 7,5. B, X-nya tidak berubah 6,5, Y-nya 52,5. Lalu C, koordinatnya X 53,5, Y-nya 52,5. Lalu ke D, koordinatnya X-nya 53,5, Y-nya 7,5. Untuk pemrograman sama seperti pemrograman minggu kemarin. Jangan lupa safety block masukkan. Lalu untuk input tools yang digunakan, identitasnya tool changer nomor berapa, lalu putaran spindle, coolant, lalu penggunaan untuk statnya kita menggunakan G54 dan G90, artinya absolut. Lalu gerakan cepat G0. Lalu kita menggunakan cutter dengan kompensasi panjang H1. Nah, H1 ini juga menunjukkan bahwa kompensasi panjang yang digunakan adalah kompensasi panjang dengan cutter dengan identitas H1. Di sini gunakan G43. Nah, di sini G43. Kalau menggunakan cutter dengan kompensasi panjang H2 juga masukkan di sini H2. Nah, lalu bergerak ke Z10 secara cepat, lalu Z minus 0,5. Ini sudah mulai masuk ke sini. Kalau dilihat koordinatnya X min 10, Y min 10, berarti posisinya di sini. Lalu bergerak Z 0,5, berarti masuk ke dalam dengan depth 0,5 sesuai dengan depth of cut yang diminta. Jadi kedalaman dari alur yang dipotong ini adalah 0,5. Lalu jangan lupa ini yang paling penting, G1, G41. Ingat, G41 tadi kompensasi dari cutter yang berada di sebelah kiri benda kerja. Berarti posisinya dia bergerak X 6,5, berarti dia bergerak ke sini. X 6,5 ada di sini, tetapi karena dia
sudah kita berikan kompensasi cutter G41, maka diameter cutternya diabaikan, seakan-akan seperti itu. Posisi cutternya di sini. Lalu G1 Y52,5, maka cutter akan bergerak di arah poin B. Y bergerak ke arah poin B, cutter bergerak ke sana, menyayat. Lalu setelah itu menuju ke poin C, yaitu G1 X53,5. G1 dari sini ke koordinat X53,5. Koordinatnya hanya ini, tetapi cutter akan bergerak ke sini. Lalu koordinat yang terakhir adalah G1 Y7,5. Dari sini cutter akan bergerak ke arah Y7,5, ke arah Y7,5. Dan yang terakhir kembali menuju X-10. Ya, N di sini. Lalu jangan lupa bebaskan G0 Z50. Gerakan cepat tanpa feeding naik ke posisi Z50. Lalu ada safety block, matikan spindle, matikan coolant. Jangan lupa pembatalan kompensasi diameter dan panjang, yaitu G40 untuk pembatalan kompensasi diameter dan G49 untuk pembatalan kompensasi panjang, dan G80 ini untuk pembatalan drilling. Ini hanya untuk safety saja. Lalu secara inkremental G91 masukkan G28, yaitu perintah untuk kembali ke referensi poin G0, Z0, dan program bisa diakhiri atau M30. Nah, ini untuk kompensasi diameter alat potong atau kompensasi radius. Silahkan, ini bisa dicermati. Lalu kita akan masuk ke gerakan miring. Gerakan miring ini sebetulnya juga kelanjutan dari gerakan lurus yang minggu kemarin sudah kita pelajari. Kita tinggal memperhitungkan saja koordinat yang akan kita tuju, karena kita sudah belajar G41 dan G42 kaitannya dengan kompensasi cutter. Maka untuk bergerak miring tentu jauh lebih mudah dibandingkan bila kita tidak menggunakan kompensasi cutter. Kuncinya di sini. Kita cari koordinat terlebih dahulu dengan melihat referensi poin. Ingat, referensinya ini ada di pojok kanan bawah. Tentunya akan berbeda kalau referensinya ada di tengah. Nah, untuk saat ini berada di pojok kanan bawah. Kita cari terlebih dahulu koordinat A, B, C, D, E, F. Silakan menghitung dengan pengetahuan dasar matematika yang teman-teman sudah dapatkan. Lalu kita bayangkan cutter juga akan bergerak melewati poin-poin ini dengan kompensasi cutter. Utamanya masukkan program, tentunya dengan diawali dengan safety block, data-data teknis, lalu diakhiri dengan gerak pembebasan, safety block, dan end program. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan terkait agenda hari ini, materi tentang kompensasi diameter cutter G41, G42, dan materi tentang
pemrograman kontur miring. Selamat belajar, salam Mikael.